Bangkit dan bercahayalah. Shalom. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai 11. Saya kasih judul dalam kesulitan Tuhan bekerja. Saudara perhatikan, kalau kita lihat dalam kehidupan kita hari lepas hari, seringkali kita menghadapi dengan kesulitan. Selama saudara dan saya di dunia pasti ada kesulitan. Terlebih lagi bila kita ingin memberitakan Injil keselamatan yang Tuhan minta untuk kita beritakan. Tapi tahukah saudara, karena keadaan yang seperti ini juga pernah dialami oleh Rasul Paulus. Dan pembacaan kita hari ini dalam Kisah Rasul 23 ayat pertama sampai ayat ke-11 akan memberikan kita kekuatan untuk kita menghadapi kesulitan-kesulitan, utamanya ketika kita sedang memberitakan Injil. Mari kita belajar sama-sama saudara. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari hari ini. Yang pertama, dalam kesulitan kita diberikan keberanian. Dalam kesulitan Tuhan memberikan kita keberanian. Saya bacakan ayat pertama saudara, Kisah Rasul 23. Sambil menatap anggota-anggota Mahkamah Agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Saudara perhatikan, di tengah sidang Mahkamah Agama, Paulus berani menatap. Wow, hebat. Saudara, kalau orang yang mengalami kesulitan, mengalami tindasan, apalagi ketika sedang memberitakan Injil, biasanya orangnya jadi lesu, jadi takut saudara, gak punya keberanian. Boro-boro mau menatap gitu ya, diajak ngomong aja ngelihat mata orang gak berani. Tapi perhatikan, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Paulus menatap orang-orang yang sedang ingin mempertanyakan apa yang sedang dia lakukan. Jadi saudara, jelas sekali Tuhan memberikan keberanian. Keberanian ketika kita sedang dihadapkan sama situasi yang menyulitkan kita. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, apa yang Tuhan lakukan? Dalam kesulitan, Tuhan memberikan kita hikmat. Kalau yang pertama Tuhan beri kita keberanian, yang kedua Tuhan beri kita hikmat. Perhatikan ayat yang ke-6. Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi." Wah, jelas saudara, si Rasul Paulus berkata, dia langsung punya hikmat dari Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan. Karena mereka yang nanya adalah orang Saduki dan Farisi, lalu dia juga bilang, "Saya juga orang yang sama dengan kalian, jadi saya ngerti benar." Karena dia kan sedang ditanya oleh orang Farisi dan Saduki tentang apa yang dia lakukan, kenapa memberitakan Injil Tuhan. Dan dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia juga sampai lakukan, "Oh, saya juga sama, jadi saya ngerti." Nah, seringkali saudara ketika kita menghadapi kesulitan, karena kita saking takut, kita nggak berani, kita kalut, kita lupa semuanya. Padahal mungkin ayat firman Tuhan kita hafal, tapi ketika terjadi kesulitan, kita seperti lupa semuanya saudara. Isi Alkitab kayaknya lupa. Nah, hari ini Tuhan mau bilang, tenang. Dalam kesulitan seperti itu Tuhan akan berikan hikmat. Perhatikan saudara di ayat yang ke-8. Sebab orang-orang Saduki mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Gara-gara Paulus ngomong itu, lalu lihat ayat 7 sampai ayat 9 saudara. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Tuhan kasih Paulus hikmat sampai akhirnya mereka ribut sendiri. Oh, jadi ada kebangkitan atau enggak ya? Nah, ini luar biasa saudara. Kita nggak perlu fight sama orang yang memberikan kita kesulitan. Kita nggak perlu marah-marah sama orang yang mau mempertanyakan iman kita, apa yang kita sedang lakukan. Tapi kita cuma butuh hikmat dari Tuhan. Ketika hikmat itu bekerja, jangankan musuh. Musuh sama musuh berantem sendiri saudara. Musuh sama musuh kelahi sendiri saudara. Kita cuma nonton. Wah, ini hikmat dari Tuhan. Dan yang ketiga saudara, apa yang Tuhan berikan? Dalam kesulitan Tuhan menyatakan kesetiaannya. Tuhan tidak berubah. Dia Allah yang Immanuel. Dulu, sekarang, selamanya dia tetap ada bersama saudara. Perhatikan ayat 11. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata padanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana," perhatikan, "engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Jadi jelas dari Yerusalem sampai Roma, bahkan sampai ujung dunia, Tuhan menyertai Paulus. Dan hari ini Tuhan yang sama juga menyertai saudara untuk pergi, untuk bangkit dan bercahaya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian, berikan kami hikmat, dan Kau nyatakan kesetiaan-Mu bagi kami untuk kami terus pergi dan memberitakan Injil kepada banyak orang. Kami percaya kuasa kebangkitan Kristus terus menaungi hidup kami, dan di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus
memberkati.